Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngariung, Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Ngariung merupakan salah satu segmen yang ada di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung, di mana kita akan berkeliling untuk melihat potensi-potensi komunitas dan juga kewilayahan yang ada di Kota Bandung. Nah, hari ini kita akan berkeliling ke satu tempat yang tentunya istimewa sekali. Kita sedang berada di Yayasan Penyantun Wiataguna yang tentunya memiliki peran yang sangat luar biasa dalam membuka akses informasi untuk sahabat-sahabat kita penyandang disabilitas netra melalui produksi Al-Quran Braille. Dan seperti wargi bisa saksikan, di belakang saya terdapat satu mesin produksi Al-Quran Braille yang sangat-sangat istimewa, di mana di dunia ini hanya ada 6 dan yang masih beroperasi ini salah satunya berada di Kota Bandung, mesin yang ada di belakang saya ini. Nah, mungkin wargi juga tertarik, merasa penasaran bagaimana cerita yang sangat menarik terkait produksi Al-Quran di Yayasan Penyantun Wiataguna ini. Nah, kali ini saya sedang berada dengan Kepala Sekretariat Yayasan Penyantun Wiataguna, ada Bapak Haji Ai Ahmad Hidayat. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Pak mungkin kita juga akan sharing ya Pak Iya, informasi yang insya Allah, insya Allah. menarik mengenai produksi Al-Quran Braille ini. Namun mungkin kita juga pengen tahu nih ya wargi, bagaimana sih Pak awal latar belakang berdirinya Yayasan Penyantun Wiataguna ini? Mangga Pak bisa diceritakan. Kalau Yayasan Penyantun Wiataguna itu berdiri tahun 1973 ya. Oke. Sementara keberadaan mesin ini sebetulnya ini sumbangan dari Helen Keller Internasional tahun 1952 dulu, yang menerimanya langsung RI 1 Bapak Presiden Soekarno. Dan mesin ini 10 tahun berada di Jakarta. Dulu berada di Badan Grafika ya, Badan Grafika di bawah Departemen Penerangan kalau nggak salah. Jadi beberapa teman di sini yang memerlukan mesin ini, terutama untuk soal-soal ujian sekolah gitu ya, harus datang ke Jakarta, ke Badan Grafika itu, untuk ngepres atau mencetak gitu ya, soal-soal ujian untuk anak sekolah. Tapi perkembangannya selanjutnya setelah 10 tahun, kurang lebih tahun 1962, mungkin mereka juga berpikir bahwa Blenden Institute yang merupakan cikal bakal ya pendidikan bagi tunanetra itu berada di Bandung, di sini di Wiataguna. Oh, gitu. Pendirinya Tuan Wesop. Tuan Wesop seorang dokter mata atau ahli mata dari Belanda. Dan patungnya pun masih dapat kita saksikan di sana yang dikurung bok kaca itu. Beliau mendirikan Blenden Institute di sini tahun 1901. Jadi sama dengan kelahiran Bung Karno itu ya tahunnya. Terus hanya berhubungan dengan keberadaan mesin cetak ini, tahun 62 dipindahkan ke sini, yang tadinya hanya untuk memenuhi keperluan intern di Wiataguna. Dan di Wiataguna pun terselenggarakan rehabilitasi pendidikan bagi teman-teman disabilitas netra yang datang dari seluruh Indonesia gitu. Jadi perkembangan berikutnya, ketika itu di sini di Wiataguna itu sifatnya NGO ya, yang penyelenggaranya, artinya yayasan swasta. Dan kemudian setelah beralih kemerdekaan gitu, ya terjadi juga pengalihan kepemilikan gitu atau pengelolaan Wiataguna ini. Maka ibu-ibu tentara itu yang dipimpin oleh Ibu Y.S. Nasution itu ya, waktu itu menghimpun para ibu-ibu tentara juga gitu untuk menerima estafet ya dari Belanda untuk mengelola Blenden Institute atau kita menyebutnya rumah buta dulu itu ya, artinya gitu, Pak. rumah bagi orang-orang yang penglihatannya itu terhambat itu ya. Di dalam perjalanannya, karena para penyelenggara itu kebanyakan ibu-ibu dari tentara, yang mereka itu kan kena mutasi suaminya gitu ya, otomatis jadi keberadaan kepengurusan badan pembina itu agak terganggu, sehingga
perlu menggandeng pemerintah waktu itu ya Departemen Sosial. Dan setelah dilihat Departemen Sosial memadai untuk mengelola ini, maka sepenuhnya diselenggarakan oleh Departemen Sosial. Hanya ya keberadaan Yayasan Penyantun Wiataguna itu adalah dari salah seorang pengurus, Ibu Sri Sudarsono, itu beliau itu adik kandungnya Bapak Habibie ya, Presiden kita yang ketiga. Beliau mendirikan Yayasan Penyantun Wiataguna pada tahun 1973 dengan asumsinya beliau itu lebih berpikir luas karena beliau sering ke luar negeri gitu ya, berkeliling ke luar negeri. Beliau berpikir bahwa belum semua bisa terwakili oleh pemerintah gitu ya, di dalam pelayanan dan pengadaan terutama literasi bagi para teman-teman disabilitas netra. Maka beliau mendirikan Yayasan Penyantun Wiataguna untuk membantu pemerintah di dalam beberapa aktivitas sebetulnya yang berhubungan dengan disabilitas tunanetra. Di antaranya beliau juga mendirikan latihan kerja pertanian bagi tunanetra ya di Cisarua, Cisarua Lembang. Kemudian di sini juga bukan hanya percetakan saja, di sini juga dulu beliau mendirikan SLB gitu ya. Yang selanjutnya SLB-nya dikelola oleh Diknas, dan sekarang saja di yayasan itu ada pelayanan low vision gitu ya. Sebab di dalam perkembangannya ketunanetraan itu ternyata tidak semuanya blind atau total blind gitu maksud saya ya. Tapi sebagian masih ada yang punya sisa penglihatan yang dikelompokkan bernama low vision gitu ya. Hanya saja yang low vision ini sifatnya subjektif karena kekurangannya itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang masih tersisa di sudut matanya, ada yang masih udah menyempit penglihatannya dan lain sebagainya. Iya, betul. Jadi sementara kalau Al-Quran Braille yang kami selenggarakan itu lebih diperuntukkan untuk total blind gitu ya. Total blind Indonesia. Oke Pak, kalau misalnya tadi udah cerita dari awal nih Pak, bagaimana perkembangan yayasan ini, tadi juga sudah disinggung mengenai bagaimana yayasan ini memproduksi Al-Quran. Kalau boleh tahu dari tahun berapa Pak pertama kali Al-Quran Braille ini diproduksi di Yayasan Wiataguna ini? Jadi kalau pertama Al-Quran diselenggarakan itu begini, pada tahun 1976 ini ada ulang tahun yang ke-75 ya, berdirinya Blendan Institute. Nah, Yayasan Penyantun Wiataguna waktu itu menyelenggarakan musabaqah tilawatul Quran untuk kelompok tunanetra atau golongan tunanetra. Ya, waktu itu para tunanetra banyak yang sudah pandai membaca Al-Quran, tetapi rata-rata mereka membaca Al-Quran secara hafalan gitu ya. Jadi tidak memakai Al-Qurannya. Hanya satu peserta yang memakai Al-Quran, yaitu dari Yakatunis Jogja, karena mereka sudah merintis Quran Braille itu lebih awal dari kita gitu ya. Walaupun sebetulnya contoh Al-Qurannya itu ke Bandung dulu sebetulnya hadirnya, hanya waktu itu studinya ke sini, diproduksi pertamanya di sana gitu. Karena di sana ada tunanetra yang mengeluh katanya. Jadi jadi ada yang mengeluh, dia itu ingin menjadi tahfidz, tetapi waktu itu kan banyak sering tergantung kepada orang awas untuk membimbingnya. Kadang-kadang orang yang melihat juga sering memainkan dia. Ya diantaranya, bolehlah nanti dituntun asal dipijit dulu gitu, dan lain sebagainya. Ini kasihan ya. Jadi berbeda ya Pak ya. Nah, dari awalnya bukan membantu langsung gitu ya. Ada rewardnya dulu gitu ya Pak. Jadi lanjut Pak, gimana nih? Selanjutnya, kalau kami di sini setelah mengadakan musabaqah tilawatul Quran, itu ternyata banyaknya itu masih secara hafalan. Ada salah seorang perintis, itu ada seorang yang pemerhati gitu ya, diantaranya almarhum Bapak Abdullah Yatim Piatu gitu ya. Beliau itu orang Aceh, bekerja di Wiataguna di sini, menjadi ASN Departemen Sosial. Nah, beliau dengan teman-teman tunanetra mengakomodir dari Quran yang telah ada yang pernah dipinjam oleh Yakatunis itu ya. Dari huruf per huruf. Itu kejadiannya tahun sebelum ada musabaqah gitu ya. Sebelum ada musabaqah, iya. Dan beliau itu hanya mulai juz 30 aja, surat-surat yang pendek gitu.
Nah, begitu melihat dalam musabaqah ternyata Quran itu masih belum secara semuanya mengenal, maka tercetuslah dan didorong oleh para tokoh yang lain, diantaranya ya Ibu Sri Sudarsono tadi Iya, ya, betul. terus Bapak Kasiful Anwar ya, Bapak Kasiful Anwar itu dulu ayahandanya Dr. Rahman Maas yang pernah jadi Direktur RS Hasan Sadikin gitu ya. Nah, akhirnya didorong supaya dilanjutkan itu perjuangan untuk membuat naskah. Maka dari tahun 76 setelah ada secara resmi gitu ya, dianjurkan untuk disalin, kurang lebih 2 tahun itu, maka tersusun 30 juz naskah Al-Quran Braille gitu ya. Oh, Braille ya Pak. Cara bacanya tadi saya salah nih, mohon Ya, maaf. nggak apa-apa Braille. Iya, oke. Ya, bisa juga disebut Pertamanya Braille berarti gitu ya ya. Pak. Jadi setelah tersusun, maka kita setorkan ke Kemenag, minta ditasih. Walaupun di Kementerian Agama waktu itu belum ada yang paham Braille kan, huruf Oh, Braille-nya. bentar Pak. Ditasih, coba kita kasih tahu dulu Pak. Kalau Di, ditasih itu diapain ditasih itu Pak? seperti begini ya, dilegalisasi lah gitu ya. Oh, kayak di QC Iya, diperiksa lagi gitu iya. ya Pak ya? Jadi Oke, jadi oke, oke. dikoreksi atau di sana harus ada korektor. Oke. Karena ini adalah Quran yang baru. Sementara beliau kalau sekarang di Lajnah itu sudah Lajnah Pentasian Al-Quran sudah pada pintar gitu ya. Iya. Itu pun salah satunya kita yang ikut melatih gitu beliau-beliau. Bahkan sekarang yang dilatih itu sudah lebih pintar daripada yang ngelatihnya gitu ya. Di Lajnah Pentasian Al-Quran. Nah, akhirnya biasanya pentasian itu kembali kepada kita. Hanya biasanya disilang Quran yang diterbitkan Jogja diperiksa oleh kita, Quran yang dari kita diperiksa oleh Jogja. Nah, gitu. Saling ya Pak, Ya. saling ngekoreksi gitu Ya, ya, di karena antara mereka kan udah produksinya. lewat koreksi juga kan mereka. Iya, betul betul. Jadi biar diperiksa oleh kita. Punya kita juga udah dikoreksi. Biar dikoreksi juga oleh teman-teman yang ada di Jogja gitu. Oh, gitu. Berarti tadi jam lagi. Tahun 1976 awal, 2 tahun untuk proses Ya, menyusun. 79 Oh, jadi di itu 79, oke. sampai di sana itu Kementerian Agama menyelenggarakan musyawarah kerja itu ya. Musyawarah kerja para ahli-ahli Al-Quran yang membahas mengenai Al-Quran untuk orang-orang yang melihat juga salah satunya Al-Quran Braille gitu. Dan baru tercetus sampai tahun 1984 itu keluar SK Menteri Agama yang menyatakan bahwa Al-Quran Braille itu sudah berpedoman kepada mushaf standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke. Nah, kalau misalnya kita kan udah tahu nih Pak, dari ternyata percetakan ini tuh dari zaman dulu juga sudah memproduksi Sudah. Al-Quran Braille tadi untuk membantu rekan-rekan kita gitu ya, penyandang disabilitas netra. Tapi kita pengen tahu nih Pak, kita juga melihat mungkin wargi bisa melihat background di belakang saya, ini mesin-mesin yang ada di sini adalah mesin-mesin yang memang digunakan dari dulu hingga sekarang dan masih aktif untuk memproduksi. Sebenarnya Pak, bagaimana proses pencetakan dari Al-Quran Braille sendiri gitu Pak? Kalau Ya. gambarannya nih Pak dari proses. Jadi gambarnya seperti ini. Al-Quran Braille yang untuk orang melihat atau kami biasanya nyebutnya Al-Quran awas gitu ya. Al-Quran awas, oke. Ya, Gimana Al-Quran Pak? untuk yang awas. Itu ditranslate ya. Dialih hurufkan ke huruf Braille melalui mesin stereotyper yang ada di belakang kita di sana. Oh. Jadi keberadaan stereotyper itu adalah satu unit dengan mesin press yang ini, yang di belakang kita. Jadi disalin gitu ya, huruf per huruf, kemudian nanti dikoreksi oleh para ahlinya. Kalau tidak ditemukan kesalahan, maka bisa lanjut dicetak ya, diperbanyak. Tetapi kalau ditemui kesalahan, maka itu harus dikoreksi. Nah, ini hanya repotnya. Sistem press ini dengan Braille press ini kan masternya master plate ya, dari seng campur timah itu ya. Oke. Sehingga ketika menghapus yang salah itu pakai palu gitu ya. Waduh, nggak semudah kayak kita Iya, iya, kertas ya, Pak, di X atau dihapus titik pakai per titik penghapus. itu dipukul pakai palu supaya rata. Oh, dibalikin lagi gitu ya Iya, Pak? iya. Setelah muncul kita balikin Diratakin lagi. Oke. Kemudian ditimpa dengan titik yang seharusnya atau yang dikehendaki oleh kalimat itu gitu. Betul, betul, betul Pak. Nah, itu yang membuat agak lambat. Jadi kelebihan dari mesin press ini dengan stereotyper, format hurufnya sangat disenangi oleh teman-teman disabilitas netra. Kelemahannya adalah
Manakala kita membuat master, Mhm. karena di dalam seng itu ditulisnya dan harus dikoreksi berulang-ulang, itu memakan waktu sampai 2 tahun untuk 30 juz. Rata-rata itu 2 tahun untuk 30 juz. Oh, iya Pak. Cukup Jadi lama juga ya cukup Pak lama ya? itu ya, karena ya tidak bisa tergesa-gesa. Mhm. Belum lagi orang yang menyalinnya juga harus moodnya lagi enak gitu ya. Kalau kalau nggak lagi enak ya cepat salah. Gitu. Oh gitu Pak. Jadi Apa? jadi ya Al-Quran itu gimana ya? Karena Al-Quran ini kitab suci ya, walaupun ini untuk di Braille, Yap. jelas ya. Ketulusan, keikhlasan, keprimaan stamina gitu ya dari para penulisnya atau stereotypernya, maka itu sangat berpengaruh kepada hasil produknya itu, hasil outputnya gitu nantinya. Beda lagi dengan sekarang, setelah muncul computerized ya, jadi otomatis ada apa? Penaskahan lebih mudah gitu ya. Oke. Jadi karena mereka ketika ada kesalahan tinggal menghapus aja, diganti format ngatur sendiri. Hmm. Kalau singlet enggak kan, ketika ada kesalahan, apakah pembetulannya itu cukup barisnya, beberapa huruf, beberapa titik ke depan gitu ya. Iya. Kalau tidak cukup ya kadang-kadang harus diganti halaman. Itu repotnya. Ya. Jadi makanya secara naskah lebih cepat yang computerized ya. Karena dengan hard disk gitu ya, dengan apa. Tapi secara hasil output produknya masih bagusan ini. Oke, berarti kita juga bisa melihat ya bagaimana proses digitalisasi telah menyentuh dari percetakan Al-Quran Braille sendiri. Iya. Cuman ya gitu ya Pak ya, ada plus minusnya Ada lah plus minusnya. antara yang benar-benar dicetak menggunakan mesin ini dan juga sudah terdigitalisasi tadi menggunakan computerized tadi. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat nih Wargi di belakang kita adalah mesin Thomson tahun 1952 ya Pak ya. Dulu datang ke Indonesia itu. Oh, 52 datang ke Indonesia Ya, nih ya. dia mungkin diproduksinya awal-awal 50 atau sebelum tahun 50 gitu. Jauh banget ya Pak umurnya. Ini sangat menarik sekali Pak. Yang mungkin sampai sekarang masih berjalan gitu ya Pak. Di luar umur ekonomisnya sudah tidak ada. Oh, iya. Tapi jadi saya ingin bertanya nih Pak. Apa sih tantangan Bapak dan juga rekan-rekan yang ada di percetakan sini dalam menggunakan mesin yang sudah lama ini Pak? Ya, terutama ini ya, kalau ada gangguan ya, kalau mesin ini sakit ya, ya jelas obatnya nggak bisa dibeli di apotek gitu ya. Ya karena ini hanya only one gitu, only Ya. one in the world itu sekarang, bukan Betul. only one in Indonesia saja ya. Waduh. Jadi akhirnya kita menghubungi beberapa instansi teknik kita, pernah kita untuk mengganti kunci yang belakang mohon tolong ke Pindad ya. Ke Pindad kebutuhan ya putra Ibu Dar juga pernah di sana di Pindad. Jadi direktur utamanya. Dan hanya kendalanya kalau di Pindad itu kan produk senjata ya. Jadi keamanannya itu birokrasinya ketat sekali gitu ya. Begitu ya Pak, berproses. Ya kita gratis dapat bantuan dari sana. Hanya selesainya mungkin 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Ya karena mereka kan punya konsentrasi khusus kan dengan produknya sendiri dibandingkan dengan produk sosial seperti ini. Terus kami pernah ganti permohonan ke MIDC ya, Metal Industry Development Center yang ada di Sangkuriang, Jalan Sangkuriang sana. Itu kan pelatihan teknik ya bagi mahasiswa, bagi anak-anak sekarang itu SMK ya, kejuruan teknik gitu di sana. Nah, di sana juga biasanya kendala kami itu terutama di stang seher yang memutarkan baling-baling ini ya. Oke. Yang memutarkan roda itu. Karena kenapa sampai sering terjadi keretakan stang seher? Karena dulu kemauan mesin ini dipergunakan oleh tunanetra, pasang kertas, dihidupkan, ngepres, balik lagi, direm, ambil. Tapi kalau prosesnya seperti itu, berapa lama gitu ya kita untuk mencetak satu buku gitu ya. Iya. Kalau hanya sekedar soal-soal ujian anak-anak kan tidak seberapa. Iya betul. Nah akhirnya ini difungsikan oleh orang yang awas. Otomatis ketika orang yang awas supaya cepat, hanya sebelah dari penampang ini ya, yang dipakai. Jadi kertas diantarkan, diambil lagi, masuk lagi, ambil lagi. Jadi setelah dipasang master plate-nya, nah ini masukkan gitu. Dan itu 1 jam bisa sampai 800 lembar. Nah, itu ya. Makanya kita pergunakan orang awas. Kendalanya karena yang dipakai sebelah,
Ya sedikit-sedikit sering ada mungkin ada goncangan gitu. Dan stang ini, nah ini stang ini kalau dari jutaan kali itu dia muter, ya kadang-kadang ya kalau manusia mungkin encok ya. Nah kalau dia kelelahan terjadi keretakan, terutama keretakan itu umumnya kerja dulu ya sampai malam. Siangnya itu dipakai lagi baru betul-betul berbunyi juga, tak, gitu, berbunyi gitu. Nah kalau udah berbunyi gitu saya itu, aduh, jadi kurang enak tidur, kurang enak makan. Karena apa? Ya kita harus datang ke sana. Di sana itu juga sama kan, karena lembaga pemerintahan ada birokrasinya. Ketika kita kepada teknisi, nah mereka membuatkan masternya, membuatkan apa cetakannya gitu ya untuk bisa secara teorinya karena mereka ahli teknik semuanya. Tapi ketika mau dibuatkan, kita harus berhubungan lagi dengan yang punya bahan. Nah, sedangkan bahan itu sendiri katanya harus dibeli paling tidak satu rumpun. Satu rumpun itu 200 kilo. Sedangkan setang seher satunya itu memerlukan kurang lebih hanya 20 kilo. Jadi terlalu high cost untuk kita gitu ya. Yang kita, padahal kita ini adalah orang-orang pekerjaan sosial gitu ya. Tidak dikomersilkan. Mereka juga sangat maklum. Akhirnya ditemukan jalan keluar. Konsep dasar teknisnya oleh mereka kita dianjurkan kepada bengkel yang sudah ditunjuk oleh mereka untuk membuatnya. Jadi kalau udah dibuat cetakannya, dimasukkan ke bengkel itu kan masih punya mungkin beli satu rumpun itu bisa ada sisanya, ada apanya ya dipakaikan. Dan itu harus apa besi cor gitu ya. Saya juga pernah bertanya, kenapa nggak dipakai besi baja yang kuat aja gitu ya? Untuk stang seher itu. Oh lain Pak. Besi cor ini kalau begitu kena ngepres, dia bisa meredam tekanan. Jadi tidak makan ke sini. Kalau diganti sama besi baja yang penuh, begitu ngepres balik ke belakang gitu, ini bisa rontok lagi. Itu. Berarti dari tantangan mesin ini tuh maintenance-nya ya Pak ya, bagaimana udah diperhitungkan oleh insinyurnya itu sedemikian rupa ya. Itu. Saya berpikir hebat juga insinyurnya itu, padahal itu kan tahun 50-an. Tapi bisa kebaca sama mereka ya Pak. Berarti tadi Pak kalau misalnya dalam 1 jam ya tadi itu bisa memproduksi sampai 800 lembar. Kalau misalnya dalam 1 tahun atau dalam 1 bulannya ini berapa banyak Al-Quran yang bisa diproduksi di tempat ini Pak dengan kondisi kalau sekarang kurang lebih bisa 100 set ya, atau 100 set itu 1 set kan 30 juz gitu ya. Iya. 1 set berarti 3.000 ya, 3.000 jilid gitu ya. Kalau dulu pernah sampai 150 karena malam bisa bekerja. Tapi ya itu karena beliaunya ini mesinnya ini udah tua. Sekarang mungkin dia minta diperhatikan gitu ya. Jadi kami juga untuk mengurangi risiko retaknya stang seher gitu ya. Sehingga kita hanya bekerja sekarang itu dari pagi sampai jam maksimal gitu ya. Sampai jam 5 atau jam 6 gitu. Berarti total Mas awalnya 100 set tadi ya Pak ya? Iya. Kalau sekarang jadi enggak, sekarang masih mampu 100 set. Oke, masih mampu ya Pak ya. Dulu pernah sampai 150 gitu ya. Tapi ya itulah memang sebetulnya yang perlu istirahat bukan hanya mesinnya saja, tapi operatornya. Dulu operatornya itu duduk, dikasih pakai kursi duduk. Nah ini baling-baling ini berputar, mengeluarkan angin sepoi-sepoi. Iya. Akhirnya si operator ngantuk gitu. Nanti jadi yang kepres itu bukan huruf braille, malah orang itu operatornya bisa kepres itu nantinya. Berbahaya juga ya, ya bahaya. Oke. Nah makanya sekarang saya suruh mereka berdiri. Nah, kalau berdiri kan ngantuk agak ini ya. Terkurangi ya Pak ya? Iya terkurangi. Di depannya dipasang TV gitu ya. Oh. Biar mereka itu matanya. TV yang di belakang Bapak ya. Oh ternyata TV itu bukan cuma hiasan aja ya Wargi, tapi itu adalah salah satu cara kita kalau mereka ngambil kertas, memasukkan kertas itu udah otomatis itu. Gitu Pak. Udah berjuta kali gitu ya mereka itu begitu. Nah Pak, dari jutaan yang hasil produksi tadi berapa lembar lalu ada 100 set ini, kemana sih Pak distribusi dari hasil produk yang dihasilkan di sini tuh perginya, outputnya itu didistribusikannya kemana Pak? Apakah udah di kota-kota di Indonesia atau bahkan udah ke internasional gimana nih Pak? Udah internasional ya, jadi sebetulnya begini. Kita itu dulu mengharapkan ada kerjasama dengan Kementerian Agama, tapi dengan Kementerian Agama ternyata tidak bisa rutin kita memproduksi Al-Quran karena masing-masing pimpinan salah satu lembaga itu kan
punya kebijakan yang berbeda-beda gitu ya. Akhirnya alhamdulillah sejak tahun 2005 itu kami bekerja sama dengan LSM teman-teman tunanetra ya, salah satunya Umi Maktum Voice gitu ya. Dengan Umi Maktum Voice saja mungkin dari tahun 2005 sampai sekarang itu udah 20 tahunan ya. Udah ada 20.000 set itu Quran ya. Tapi 20.000 itu bukan barang yang banyak ya, karena apa? Tunanetra Indonesia itu lebih dari 3 juta sebetulnya. Tapi yang low visionnya itu ada 60%-nya. Jadi menurut Depsos ya, yang total blind itu hanya ada 1 juta. Ya, jadi 2 juta masih low vision ya. Itu kurang lebih ya. Nah, kalau 1 juta yang total blind, kemudian yang muslimnya paling sekitar 60%. 60% juga berarti 600.000 ya. Jadi kalau Quran Braille diproduksi 20.000 selama 2005, udah 20 tahun ya, bukan banyak. Jadi masih banyak teman-teman yang sesungguhnya belum tersentuh atau mungkin tersentuh oleh Al-Quran, tapi dia belum bisa baca. Sebab di lapangan, ternyata teman-teman tunanetra itu belum 10% yang bisa baca tulis Al-Quran Braille. Termasuk juga yang Braille-nya gitu. Kalau mereka yang sudah bisa Braille awas gitu ya, atau Braille Latin, maka untuk bisa menguasai Braille Arab gitu atau Al-Quran itu lebih mudah. Mungkin 2 minggu mereka udah bisa gitu ya. Dari Al-Quran itu sendiri. Berarti distribusinya kalau ke luar negeri kebanyakan kemana Pak? Udah kerjasamanya? Ke negara apa? Pernah dibawa oleh Dewan Dakwah Indonesia ke Kuwait itu. Oke, Kuwait. Lalu ada apa lagi nih Pak? Ke Arab Saudi juga pernah. Saudi, oke. Ke Singapura juga pernah. Ada yang minta ke sini. Ke Malaysia pernah. Ke Thailand juga pernah. Thailand. Ada muslim juga ya di sana. Di Thailand. sana ada. Bahkan ada mahasiswa UIN-nya yang di Thailand. Gitu, Pak. Kalau di Indonesia sendiri Pak, kota mana yang paling banyak membutuhkan atau yang paling banyak meminta Al-Quran? Ya relatif karena Indonesia itu warganya banyak berkumpul di Pulau Jawa gitu ya. Ya, jadi distribusi itu kebanyakan ke Jawa. Tapi itu pun belum sampai ke pelosok-pelosoknya, belum. Dan sebagian teman-teman yang di Sumatera itu yang lebih banyak. Jadi kalau yang di luar Sumatera semacam Sulawesi itu udah tersentuh juga oleh Al-Quran Braille. Hanya kendalanya ke sana itu ongkosnya mahal. Karena apa? Satu box lafaz itu bisa dilihat 10 kilogram. Bisa dilihat ya wargi, ini satu ini di belakang saya dan di belakang Bapak ini cuman 1 juz ya Pak ya. Satu buku yang berwarna biru ini tuh adalah 1 juz saja dengan ketebalannya. Jadi kalau 1 juz dengan terjemah, ini ya Pak ya. Nah itu satu set dengan terjemah itu bisa 24 kilo beratnya. Ini untuk 1 juz ya, aja. Kalau lafaz saja hanya 10 kiloan ya, yang dus-dus itu, yang itu 10 kiloan. Ini ya dus-dus kayak seperti ini ya Pak. Ini 1 dus ini tuh 30 juz ya Pak ya? Iya, 30 beratnya berapa tadi Pak? 10 kilo yang lafaz saja, yang itu ada terjemahnya tuh yang di sudut itu. Ada terjemahnya juga itu 24 yang itu 24 kilo. Wah, makanya, jadi PR juga untuk distribusinya. Nah, saya pernah ngirim ke Pulau Aru di Sulawesi. Itu ekspedisi nggak sanggup. Akhirnya kita kirimkan lewat pos. Kalau kantor pos kan tiap kelurahan ada ya. Sampai ke pelosok ke dalam ya Pak. Nah, itu juga sampainya 1 bulan. Gitu. Karena 4 kali menyeberang ya. Tapi syukurnya itu Al-Qur'annya selamat. Karena apa? Orang yang menerimanya itu kontak kami gitu. Terima kasih Pak, Al-Qur'annya udah nyampe. Wah, kita lega. Senang gitu ya. Ceritanya benar-benar. Secara moral saya itu senang sekali. Iya, betul Pak. Karena apa? Mereka itu tunanetra yang ada di Pulau Aru itu yang kalau berkumpul dengan temannya yang di kepulauan di kotanya itu kan harus menyeberang 4 kali kan. Sedemikian beratnya gitu ya. Tapi Quran sampai ke sana gitu. Saya senang sekali itu. Oke, berarti salah satu tantangan utama dalam produksi maupun distribusinya juga yang mungkin dari segi apa ya Pak, berat kuantiti dari masing-masingnya, lalu ekspedisinya itu benar-benar PR. Tapi kalau misalnya dalam proses produksi sendiri tentunya ini memerlukan biaya yang tidak murah ya warga ya. Nah, dari mana yayasan ini, bagaimana peran dari para donatur gitu ya Pak ya, atau kolaborasi dengan pihak lainnya dalam proses produksi di sini? Ya, kita bersyukur ya kehadirat Allah SWT lahir di Indonesia. Kebanyakan marganya itu masih
punya sifat gotong royong gitu Iya, ya. setuju Pak. Jadi sifat gotong royong, mobil khusus gitu ya ibu-ibu ya. Iya. Jadi teman-teman para pencari dana itu kebanyakan menyentuh majelis-majelis taklim yang didirikan oleh ibu-ibu. Mereka lah yang punya empati yang lebih besar untuk hadirnya Al-Quran Braille. Sementara kalau kita mengandalkan pemerintah ya seperti itu. Kadang-kadang pejabat yang satu udah oke, udah masuk pola pikirnya, yakin akan kami terbitkan. Betul, proyeknya udah beliau anggarkan, tapi beliau kena mutasi. Pejabat yang baru dipending dulu katanya, akhirnya nggak jadi. Itu sering begitu, mengalami begitu. Oke, berarti benar-benar berperan penting sekali ya para Penting donatur sekali. yang dari majelis taklim tadi, Iya. para ibu-ibu utamanya, tapi balik Iya. lagi ya Pak ya, tetap ibu-ibu yang membantu untuk proses pencetakan di sini. Iya, Jadi iya. kalau misalnya dari di luar majelis taklim nih Pak, misalnya masyarakat sendiri yang ingin berdonasi untuk proses produksi Al-Quran ini tuh bisa menghubungi kemana sih Pak? Ya bisa menghubungi kami ke sini ya. Melalui nomor saya umpamanya gitu ya, mau melalui nomor yayasan gitu ya. Oke. Jadi di kartu nama saya itu ada ya, ada. Hanya kalau mungkin lebih cepatnya kalau melalui saya gitu ya, karena saya praktisinya gitu ya. Kalau melalui nomor yayasan kadang-kadang apa tugasnya lagi ada atau pengurus lagi sibuk dengan urusan yang lain gitu ya. Oke. Jadi yang lebih langsung ke sini boleh. Saya itu senang kalau ada donatur datang ke sini perlu Al-Quran. Terus beliau juga sudah punya sasaran, umpamanya untuk ke pengajian mana. Oh, iya. Itu ya kami senang sekali, berarti kami hanya tinggal membuatkan Qurannya saja. Betul. Tapi kalaupun ada donatur yang beliau itu belum punya sasaran, minta dicarikan kepada kami ya insya Allah ya. Hanya kami harus selektif gitu ya. Selektif, ditanya dulu apa sudah bisa baca Al-Quran, pernah belajar di mana gitu kan. Kalau mereka sudah tidak bisa tulis baca Al-Quran baru dikasihkan gitu ya. Oke. Sebab kami ingin donasi yang mereka berikan dengan ketulusan itu betul-betul bermanfaat, betul-betul bisa menjadi jariah yang mengalir gitu ya, karena dipakai, dibaca gitu oleh Betul. para usernya gitu. Oke, berarti ini benar-benar ya wargi dan juga yang menonton YouTube channel kami, apabila wargi mungkin ingin berpartisipasi dan berdonasi langsung untuk memproduksi Al-Quran bagi para penyandang disabilitas netra, ini bisa bergabung dengan Yayasan Penyandang Wiataguna ini. Karena dari cerita yang tadi Pak Ai share itu bagaimana antusias dari teman-teman disabilitas netra kita untuk membaca Al-Quran dengan memesan dalam produksi yang mungkin masih terbatas ya Pak ya untuk sekarang ini, namun mereka benar-benar ingin membaca. Nah, kedepannya nih Pak, harapan dari para pembaca disabilitas netra ini, tadi juga saya sempat ngobrol, Bapak pengen ada apa sih Pak? Ya, kami inginkan para gimana teman-teman itu, saya kan sering cerita baik di depan kelas maupun secara ngobrol secara per orang gitu ya, atau ketika di pengajian. Saya bilang sama teman-teman, kalau kalian membawa Al-Quran Braille dengan terjemahnya apalagi sampai 24 kg, berarti kalian harus bawa beca. Sementara sampai sekarang belum ada beca Braille gitu ya. Jadi sangat repot sekali. Tapi kalau kalian dihafal gitu, ayat per ayat, juz per juz, sampai syukur sampai hafal satu Quran, Quran itu sudah ada di otak dan hati kalian, kemanapun kalian pergi, Quran itu akan menyertai kalian. Dan insya Allah, Allah akan menjaga kalian dan menjamin kalian. Ada beberapa yang tersentuh di antara mereka juga yang mengarah ke sana. Dan ternyata memang para tahfiz Al-Quran itu dibutuhkan di masyarakat. Ya, terutama di masjid-masjid. Ada yang jadi imam besar gitu ya, artinya dia mengimami masjid besar untuk sholat fardu gitu ya. Itu kan lebih bermanfaat. Kadang-kadang juga mereka mengajar orang awas gitu ya. Oh gitu. Iya, karena mereka sudah paham tajwid juga, makharijul hurufnya udah bagus. Bahkan di antara mereka sudah hafal beberapa model lagu qiraat gitu ya.
sehingga mereka bisa mengajar kepada yang awas. Gitu. Bisa. Benar-benar ini ilmu yang benar-benar diturunkan terus-menerus sehingga pahalanya juga akan mengalir terus ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah, tadi mungkin wargi juga sudah mengetahui bagaimana cerita dari awal hingga harapan Bapak ke depannya dari Yayasan Penyantun Wiataguna ini. Nah, kita juga berharap akan muncul tahfiz-tahfiz yang baru dari penyandang disabilitas netra, dan juga kita berharap banyak sekali donatur yang mungkin ingin mendonasikan untuk mendukung terwujudnya tahfiz-tahfiz dari kalangan disabilitas netra ini. Luar biasa tadi perjuangan dari Yayasan Penyantun Wiataguna untuk membuka akses Al-Quran Braille bagi para penyandang disabilitas netra. Nah, saya berharap nih Pak, semoga inisiatif dan juga inovasi dari Bapak mungkin ya ide-idenya ini bisa terwujud dan juga bisa menginspirasi untuk wargi yang ada di luar sana. Terima kasih banyak Pak Ai atas waktunya, sama-sama. atas Saya juga terima kasih, ceritanya. Alhamdulillah nih kita juga bisa mendapatkan insight yang baru. Dan bagi pemirsa gitu ya, Iya. pemerhati yang ingin penasaran dengan mesin Braille itu dipersilakan datang ke percetakan ini ya. Oke. Iya, di Jalan Pajajaran 52 Bandung. Masuk ke dalam kompleks sentra Wiataguna ya. Tanyain saja percetakan Braille. Di sana ada Pak Haji Ayi dan teman-temannya gitu ya. Oke. Tadi undangan langsung dari Bapak untuk wargi Bandung yang pengen melihat secara langsung bagaimana mesin yang ada di belakang saya, bagaimana satu Al-Quran fisiknya seperti apa, dan juga yang ada terjemahan seperti apa. Nah, akhir kata nih Pak, terima kasih banyak sekali lagi Sama-sama, untuk saya Bapak juga dan terima rekan-rekan kasih. yang ada di Terima kasih sini. kepada Baik wargi Bandung, sampai jumpa mungkin nanti di podcast selanjutnya di mana kita akan berkeliling tidak hanya dengan komunitas ataupun kewilayahan yang ada di Kota Bandung, kita juga nanti akan bertemu dengan sosok dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video yang ada di YouTube channel kami. Kalau misalnya ketinggalan, tinggal di scroll aja cari video-video inspiratif lainnya. Akhir kata saya Irma dan juga Bapak Ai undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Presented by Humas Kota Bandung.